Di episode yang kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana bahayanya ketika kita mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Lawan dari kufur adalah syukur. Lalu bagaimana cara bersyukur? Lalu bagaimana kita mengimplementasikan rasa syukur kita di dalam bisnis kita, di dalam perjalanan entrepreneurship kita? Kita akan saksikan di episode Quranic Insight for Entrepreneur kali ini, yaitu Scale Up Syukur Nikmat Part 2. Silakan menikmati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Kawan-kawan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yang kemarin tentang scale up syukur nikmat dari surah An-Nahl, surah 16 ayat 112 ya. Surah 16 ayat 112. Oke, saya ingin review sebentar materi yang kemarin. Jadi kita sudah dapat spirit dari materi yang kemarin, bahwa ketika ya kawan-kawan sekalian rasa aman ya, tenang dan rizki itu kita kufuri, maka yang datang adalah kelaparan dan kemudian kegelisahan ya, libasal ju'i wal khauf ya. Nah, maka gimana supaya ngehack ayat ini? Maksudnya ngehack itu gimana supaya kita dapat kebalikannya? Maka kebalikan dari kufur adalah syukur ya, syukur nikmat ya, karena ini juga menjadi runutan dari surah 16 ayat 112 kemarin itu ya. Surah 16 ayat 112 kemarin ya, itu kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini, fakafarat bi an'umillah ya. Mereka mengingkari nikmat dari Allah. Nah, di ayat 114-nya washkuru nikmatallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Maka syukurilah nikmat Allah kalau kamu benar-benar iyyahu ta'budun, kalau kamu benar-benar menyembah kepada Allah. Dan ini nanti berkorelasi lagi dengan akhir surah Al-Fajr, akhir surah Fajar yang kemudian saya bahas di episode yang lalu, yang ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Masuklah engkau sebagai hambaku, golongan hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Mutmainnah surga, hamba Allah surga ya, mutmainnah ya. Di sini kalau misalnya di surah Al-Fajr itu kan mutmainnah, artinya mutmainnah ini surga, mutmainnah surga. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, ridho surga. Fadkhuli fi ibadi, ibadi, maka menjadi hamba Allah surga. Tuh lihat. Nah, makanya sama nih di sini. Di sini juga washkuru nikmatallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Maka bersyukurlah kepada Allah kalau kamu benar-benar beribadah kepada Allah. Kalau kamu benar-benar menyembah kepada Allah, ya. Maka masuk di perspektif kita di sini, maka bersyukur itu akan membuat kita kemudian, kawan-kawan sekalian, jadi apa? Jadi tenang. Ya, jadi tenang ke sini, tenang, mutmainnah, dan bersyukur membuat kita itu jadi benar-benar menjadi hamba, ibad. Ya, ibad gitu loh. Ya, mutmainnah, ibad. Menjadi tenang dan menjadi orang-orang yang benar-benar menghamba kepada Allah. Ujungnya nanti apa? Ujungnya nanti surga.
gitu loh teman-teman. Nah ini korelasi Quranic insight-nya. Nah sekarang kawan-kawan sekalian kita akan masuk bagaimana sekarang implementasi syukurnya di dalam perjalanan entrepreneurship kita, implementasi syukur nikmat. Nah, bagaimana nih kita men-scale up rasa syukur nikmat ini, ya? Gimana kita men-scale up rasa syukur nikmat ini gitu. Nah, di sini kawan-kawan sekalian saya menyampaikan 3 poin penting. Yang pertama, ini saya sampai nyatat ini ya, 3 poin penting. Yang pertama, sadari dulu nikmat itu dari Allah. Fakafarat bi an'umillah. Kamu mengkufuri nikmat-nikmat Allah. Kita bisa terjemahkan lebih lanjut. Kamu mengkufuri nikmat dari Allah. Kamu mengkufuri bahwa itu semua nikmat Allah yang kasih. Ya kan, makanya kalimat itu kan ya'tiha rizquha. Kami berikan kepada negeri itu rizquha. Ya, rizki pada negeri itu. Kan ya'tiha, Allah yang kasih. Maka sadar apa pertama, ya, saya tulisnya pakai kalimat sadar. Yang pertama adalah sadar sumber, ya, sadar sumber. Nah, ini kalau sadar sumber ini kurang begitu jelas, saya ganti deh. Sadar kalau ini sadar pemberian, ya, sadar pemberian. Apa sadar pemberian ini? Di dalam Al-Quran dijelaskan, ya, di surah An-Naml itu ketika Nabi Sulaiman alaihi salam kemudian bisa memindahkan singgasana Balqis, maka Nabi Sulaiman mengatakan hadza min fadli Rabbi. Ini adalah karunia dari Robku. Bukan ngomong nih karena gua hebat, karena gua apa enggak. Ketika Raja Dzulqarnain di surah Al-Kahfi berhasil menyelesaikan dinding, ya, yang kemudian dinding yang bercampur besi dan tembaga itu melindungi masyarakat dari gangguan Ya'juj Ma'juj, maka Raja Dzulqarnain menyebutnya hadza rahmatun min Rabbi. Inilah rahmat dari Tuhanku. Hadza min fadli Rabbi. Inilah, ya, karunia dari Rabb. Ya, hadza min fadli Rabbi. Ya, sana hadza rahmatun min Rabbi. Nah, maka ini kita mesti sadar pemberian. Nah, kebanyakan kita terjebak dalam korun situation. Apa itu korun situation? Situasinya korun. Apa kata korun? Ya, kata korun, ya, kalau misalnya ini saya belah, ya, kalau di sini sayap kanannya, di sini ada contoh Nabi Sulaiman, ada contoh Raja Dzulqarnain. Nah, lalu di sebelah kiri ini, ya, korun ini kawan-kawan sekalian ngomongnya apa? Ya, innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya semua datang ini karena kehebatanku, karena kompetensiku, karena jagonya aku berbisnis, jagonya aku melakukan marketing, jagonya aku melakukan strategic financial, jagonya aku karena aku bisa mencetak scoreboard finansial yang rapi dan jelas. Nah, ini hati-hati. Saya berkecimpung di bisnis konseling, di bisnis konsultan secara profesional, ya, selalu mendidik orang secara teknis. Tapi kita harus sadar bahwa semua ini pemberian. Ini barusan di grup konseling tadi jeda antar episode, ya, saya kasih, ini saya bacakan, ya. Saya bacain aja nih. Ini saya kasih nih. Jadi saya, nah ini yang harus kalian lakukan, optimization sales, ya, financing pendanaan syariah, karena mereka ini saya didik melakukan pendanaan syirkah dan sudah jalan dalam setengah tahun terakhir, bagus. Lalu kemudian dicari setiap terima kerjaan gimana caranya, karena kerjaannya butuh alat, mereka harus pengadaan alat, 3 itu.
dibungkus dengan koridor taat dan penuh syukur kepada Allah. Ini saya baru tulis nih ya, saya baru tulis 10.48 nih, jadi sekitar 15 menit yang lalu. Saya dibungkus dengan koridor taat kepada Allah. Karena sehebat-hebatnya kita teknis ya, financing kita jago, alat kita lengkap, ini segala macam, kita tetap butuh, kita tetap sadar bahwa berhasil tidaknya bisnis kita, maju tidaknya bisnis kita itu pemberian dari Allah. Maka scale up nikmat ini, lihat semuanya pemberian. Istri taat. Ya, kenapa saya ini bahas istri, bahas ini, saya sudah lihat di YouTube yang 85% nonton saya pria. Alhamdulillah ya. Enak nih kita sama-sama pria ini. Bukan berarti yang muslimah gak boleh nonton ya. Silakan nonton gak apa-apa. Tapi Masya Allah, istri kita taat itu bukan karena emang gua kepala keluarga yang qawam, emang kepemimpinan gua nih jago. Jangan GR bro. Itu mau Allah tundukkan hati istri antum saja untuk antum. Anak-anak antum taat. Ya antum didiknya kapan? Udah jarang ketemu. Bisnis rapat pagi siang, cuma ngajak main paling akhir pekan itu juga. Kalau misalnya jago, apalagi kalau anak antum udah pesantren, ketemu paling 1 semester sekali, sebulan sekali. Kok bisa soleh? Ya, kok bisa dia ngafal Quran? Kok bisa dia mulazamah, dia taat, dia benar, dia lurus kepada Allah? Itu karunia Allah aja bang. Jangan kita ngerasa itu karena kita. Karyawan kita bagus-bagus, hadir konsultan yang tepat di perusahaan kita, hadir orang-orang yang membersamai, hadir mitra-mitra yang jujur membersamai. Itu mah pemberian Allah aja. Allah hadirkan satu orang bermasalah masuk, babak belur. Allah hadirkan gangguan satu case aja. Ya, bukan nakut-nakutin, tapi entah masalah pajak misalnya. Kamu nggak disiplin bayar pajak, tiba-tiba harus pemeriksaan, itu cukup banyak kawan-kawan saya yang bisnisnya baik-baik saja, masuk di tahapan pemeriksaan, nggak siap, nggak rapi faktur pajak, nggak bayar pajak dengan benar, akhirnya juga babak belur juga. Ya, makanya saya saran nih tipis-tipis ya, di negeri dengan hukum republik di negeri Indonesia seperti ini ya, aturlah ya. Ajak konsultan pajak berbicara dengan benar, lakukan perencanaan, ya ngobrol baik-baik dan seterusnya gitu. Ya jangan kemudian main menghindar, main aneh-aneh, akhirnya kerepotan sendiri. Ya. Masuk satu misalnya kasus merek kah, kasus kemudian POM kah, banyak yang tutup dan seterusnya, maka banyak celah sebetulnya kalau kita mau jatuh kawan-kawan sekalian. Ya, belajar dari episode saya tentang Nabi Sulaiman, hal-hal kecil. Nabi Sulaiman itu lawan episode bicaranya kan ngobrol sama semut, lalu kemudian kehilangan burung hut-hut di pasukannya, itu juga kecil, dan yang ketiga rayap. Itu bukan tanpa maksud. Allah hadirkan hal-hal kecil dalam kehidupan Nabi Sulaiman yang sangat besar. Ya. Nah makanya celah jatuh kita, Nabi Sulaiman jatuh karena rayap menggerogoti tongkatnya. Ini juga sangat banyak celah jatuh kalau mau bikin kita jatuh itu. Makanya sekarang kita bisa tegak, aib kita dijaga Allah karena nikmat Allah. Teman-teman mau nonton saya masih karena Allah menutupi aib diri saya bagi teman-teman. Ya. Berapa banyak orang yang nggak bisa sabar ketika tahu aib orang, ya, nggak mau dengerin lagi dan seterusnya. Ya, jadi kita masih didengar, kita masih punya teman, masih ada orang yang sayang sama kita. Pemberian Allah. Kita masih bisa mikir, kita masih bisa sehat. Pemberian Allah. Negeri kita aman, ya. Kita nggak dalam konflik. Pemberian Allah. Maka sadar pemberian itu scale up nikmat kita. Ya Allah, ya Allah. Benar ya, saya udah dikasih sebegini banyak nikmat, ya Allah, ya Allah. Itu satu. Nah, poin yang kedua sekarang. Poin yang kedua nih, supaya saya nggak lepas-lepas, saya catat makanya. Poin yang kedua. Setelah kita tahu itu adalah pemberian Allah, puji dong Allah. Maka sadar diri untuk memuji. Alhamdulillah itu kan memuji. Hamidani abdi, hambaku memujiku, kata Allah ketika kita menyebut alhamdulillahirabbil alamin itu kan hambaku memujiku. Jadi memuji Allah, alhamdulillah ya Allah, engkau maha baik ya arhamar rahimin, dan berterima kasih.
makasih ya Allah udah diumrohkan, makasih ya Allah udah dikasih kesempatan. Sadar berterima kasih. Berterima kasih. Kenapa saya bilang sadar memuji dan sadar berterima kasih? Gini loh. Kita ini di jalan entrepreneurship sangat sering ketemu hal-hal yang gak ideal. Kita buka restoran, ada tetangga gak cocok. Kita mikirin tetangga ini nih, ini kenapa gak cocok sama saya. Padahal restoran kita beratus-ratus juta omset. Kita kemudian punya sakit gigi, kita berfokus pada sakit gigi. Kita pada lambung sehat, kaki sehat, ya, mata sehat, tangan sehat. Nah, kebanyakan problem kita adalah kita ini menghadapi hal-hal yang kecil, ya, tapi kita akhirnya melupakan nikmat Allah yang besar, gitu loh. Kita melupakan nikmat Allah yang besar gara-gara tertutupi sama yang kecil-kecil ini. Ini problem kita, teman-teman sekalian. Makanya sadar berterima kasih, sadar memuji, itu scale up rasa syukur nikmat. Dr. Farul Rozi mengajarkan kepada kami itu, dia ngomong jangan sampai ada masalah-masalah di hidupmu yang membuat kamu itu ya sedikit bersyukur kepada Allah, sedikit mengucap alhamdulillah kepada Allah. Jadi ketika kamu bertobat bagus. Ya, ketika kamu bertobat, ketika kamu berzikir kepada Allah, ini yang kamu ngelihat cuma diri kamu dalam problem, diri kamu dalam masalah, diri kamu dalam tekanan, diri kamu dalam kesengsaraan. Nah, itu juga hati-hati, di kadar tertentu kamu bisa jadi masuk juga dalam kufur nikmat. Karena kapan kamu sadari nikmat dari Allah? Oke, kamu berhutang, sehat loh, tapi oke, kamu banyak masalah finansial, tapi istrimu masih ada, anak-anakmu masih ada, mereka mau nemenin kamu. Oke, bisnismu bangkrut, vendor nagih-nagih apa yang kamu gak bisa bayar. Barang numpuk, vendor nagih, pusing kan. Bahan baku udah kamu beli, udah jadi barang jadi, nyetok di gudang gak laku. Tapi kan ginjal sehat, gak cuci darah. Jantung masih ada, ya, berdetak. Ya kan? Tekanan darah masih normal, masih bisa jalan pagi, masih bisa presentasi. Kawan-kawan, oke sakit, iya sakit, oke asam urat gak bisa jalan dan seterusnya. Tapi kan karyawan ada, bisnis masih jalan, masih gerak. Ya Allah karim. Jangan sampai hal yang gak ideal di dalam kehidupan kita, satu dua little things gak ideal menurut kita, gak sesuai rencana kita, kemudian menutupi nikmat yang sangat besar. Makanya sadar memuji. Yang pertama, sadar kita ini pemberian dari Allah. Yang kedua, kita sadar memuji Allah. Harus itu. Al-Fatihah itu depannya apa sih? Memuji Allah. Ayolah. Sholat itu wajib. Apa yang pertama hadir ayat itu? Apakah istighfar? Apakah minta ampun? Memuji. Kalau Anda Syafi'iyah berarti ayat pertamanya Bismillahirrahmanirrahim. Muji Allah Maha Pengasih Maha Penyayang. Yang kedua apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Itu loh, Pak. Memuji itu di depan. Memuji Allah, merasakan nikmat Allah itu di depan. Afdolut doa, alhamdulillah. Sebaik-baik afdolah pujian kepada Allah, alhamdulillah. Coba lihat ajaran Nabi ketika memulai doa. Hamdalah salawat. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Hamdalah. Ya Allah, mau gimana lagi kita ini? Sadar pemberian, sadar memuji. Yang ketiga, ya, yang terakhir, ya, dalam pertemuan kali ini, ya, ini juga menutup kajian scale up rasa nikmat adalah sadar penggunaan. Saya diingatkan kembali, walaupun ini ilmu lama tapi nancep banget. Jadi Dr. Farul Rozi ngomong begini sama saya, guru Quran saya itu ketika, oke, Dok, nikmat,
ya kita syukuri. Gimana? Ya jaga nikmat dengan kamu gunakan di jalan Allah, Ren. Bagaimana harta dinikmati? Harta digunakan di jalan Allah. Harta digunakan di jalan yang Allah ridho. Itu bentuk rasa syukur kamu. Ya. Kamu bisa nulis, kamu bisa ngomong, kamu bisa ngajar, ya, maka itu digunakan di jalan yang Allah ridho. Jalan ngajar Quran, ya, jalan kemudian mendakwahkan Al-Quran. Ya, kamu punya jaringan teman-teman pengusahamu kamu dorong untuk balik ke dakwah. Kamu dorong untuk makin dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Masya Allah, tabarakallah. Itu namanya sadar penggunaan. Sadar penggunaan ini kan gampang teman-teman sekalian. Kalau Anda punya bos di sebuah perusahaan, ya, bos PT, ya saya nyebut aja lah nih, misalnya saya punya klien Kekebusana, udah kayak orang tua saya sendiri, Bunda Tika gitu ya, di Kekebusana. Maka saya dikasih beliau apartemen, ya, hak pakai di salah satu bilangan di Jakarta Timur. Jadi setiap saya pakai, saya ngomong, Bunda izin pakai apartemennya, Randy ada ceramah keliling Jakarta Timur. Senang beliau. Ya. Itu baru manusia loh. Pakai manfaat, pakai aja, sok pakai, bismillah. Itu senang beliau. Jadi kalau ada nikmat, ya, kemudian digunakan di jalan Allah, senang. Ada bos, PTA. Kamu dikasih fasilitas mobil, dikasih fasilitas rumah, dikasih fasilitas HP. Kamu gunakan ini semua untuk berpikir dan kemudian untuk berkontribusi, besarkan PTA. Oh, senang bos itu baru bos manusia. Nah, ini bagaimana kalau yang ngasih Allah Azza wa Jalla ngasih kamu nikmat, ya? Maka itu namanya sadar penggunaan. Kamu gunakan nikmat itu supaya Allah senang. Dan coba bongkar ini, kembali lagi. Bongkar kisah Nabi Sulaiman. Untuk apa Nabi Sulaiman alaihi salam punya tentara sampai punya tentara burung binatang? Untuk berdakwah kan? Untuk kemudian mendakwahkan Balkis, mendakwahkan Saba, menundukkan Saba, mengislamkan negeri Saba, ya kan? Sampai jadi satu surah itu. Karena burung ini ketemu Hud sebagai intelijen ini, ketemu ada negeri yang nyembah matahari. Maka disampaikan kepada Nabi Sulaiman, itu dipimpin oleh seorang ratu perempuan namanya Balkis dan seterusnya. Coba bayangkan kawan-kawan sekalian. Nikmat digunakan untuk berdakwah, nikmat digunakan untuk menyebarkan kalimat Allah Azza wa Jalla. Raja Zulkarnain, ya. Allah berikan kedudukan di muka bumi, ke barat, ke timur. Apa isinya? Dakwah. Baca tuh Quran. Raja Zulkarnain dikasih nikmat untuk dakwah, untuk kemudian membesarkan kalimat Allah. Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Daud dikasih nikmat sama Allah untuk membesarkan agama Allah. Yang kemudian dijalankan terus kembali oleh sahabat Nabi Allah Muhammad SAW dan para sahabat. Ya, mereka kemudian menjalankan dakwah ini untuk apa? Menjalankan nikmat dari Allah ketika kekuasaan kaum muslimin membesar, ya. Fatu Mekah kemudian membesar. Apa Rasulullah gunakan? Kemenangan politik itu. Rasulullah menggunakan kemenangan finansial, kemenangan ekonomi, kemenangan pasar. Untuk apa? Untuk meluaskan maslahat Islam ini, untuk meluaskan maslahat dakwah ini. Maka sadar penggunaan. 23 menit saya udah ceramah. Lihat sekarang harta Anda, audit aja. Kemana Anda belanjakan free cash Anda? Saya sih kalau Anda putar ke bisnis lagi, membesarkan lagi, bisa ngerekrut karyawan lagi, buka pabrik lagi, kebaikan lah mas, it's okay lah. Tapi coba lihat free cash yang udah jadi dividen di rekening pribadi Anda. Banyak kemewah-mewahnya atau banyak kemaslahat dakwahnya? Udah jujur aja kita buka. Kendaraan kita tuh banyak untuk dipamer-pamernya, diparkir-parkirnya, nggak digunakan, atau banyak untuk maslahat dakwahnya. Harus gelisah kita sekarang. Scale up rasa nikmat. Kalau nggak kita jadi fakafarat bi an umillah, itu kan libasal ju wal khauf, itu kan
Bisa jadi bisnis Anda dapat ancaman, bisnis Anda berkekurangan, kemudian bisnis Anda menghadapi cobaan-cobaan. Kenapa? Karena fakafarat bi an'umillah. Anda kufur kepada nikmat Allah. Maka jangan sampai kufur, teman-teman sekalian. Ya, saya bertanggung jawab berdiri di atas ilmu. Runutan Quran sebagai petunjuk hidup, formatnya udah ada. Ini format kehidupan, itu di Quran. Artinya kalau Anda kufur, formatnya udah lapar sama ketakutan, udah jelas. Kalau Anda kufur nikmat. Kalau Anda gunakan nikmat Allah ya di jalan yang Allah nggak ridho, udah langsung libasal ju' wal khauf. Dan kita ngerti kok. Apakah nikmat kita gunakan Allah senang atau enggak? Kita ngerti, kita bisa tanya hati kita. Ini uang dipakai maksiat, ini uang dipakai nggak benar. Tahu kok kita, tahu banget kita. Oh, ini uang dipakai kebaikan, dipakai bantu kerabat, dipakai bantu keponakan, dipakai bantu saudara, dipakai bantu nguliahin kerabat-kerabat, dibantu nyekolahin anak tetangga, dibantu untuk mensupport ulama, mensupport dakwah. Ngerti kok kita. Yang mana yang benar, yang mana yang enggak tuh ngerti kok kita. Nah, kita audit nih. Scale up rasa syukur nikmat, scale up sadar penggunaan. Nih digunakannya kemana nih? Rasa tenang nih digunakannya kemana? Dipakai mikir, dipakai nulis, apa dipakai apa? Saya tuh kalau sehari nggak nulis tentang kebaikan DFP gelisah saya. Saya nggak nulis kebaikan. Allah karuniakan follower di Facebook cukup banyak ya. Jadi kalau misalnya kok saya nggak nulis, saya khawatir. Situasi lapang ini dicabut Allah. Lapang tuh nikmat, teman-teman sekalian. Lapang, kamu bisa bergerak, kamu bisa berpikir, itu lapang. Nah, sadar penggunaan. Ayo kita gunakan di jalan yang baik. Oke. Ya, kebanyakan ini saya nih ya. Jadi saya dorong teman-teman sadar pemberian, sadar memuji, berterima kasih kepada Allah, sadar penggunaan. Ini implementasi syukur nikmat di dalam bisnis kita. Ya Allah ya Rabb, semoga Allah sayangi kawan-kawan sekalian ya. Ini saya minta di share ya linknya kemana-mana, bebas ya. Kamu share ke grup, kamu share ke teman-temanmu, tonton ya. Karena ini yang jadi permasalahan, kenapa kok nikmat kita nggak terjaga, kenapa nikmat kita nggak kekunci ya. Kenapa kita mudah jatuh ya, karena kita nggak kunci itu dengan syukur. Ya, kita banyak kufurnya. Kita begitu lapang kita lupa sama Allah. Begitu kita lapang dikit, sholat 5 waktu kita hilang. Ya, begitu kita maju dikit, akhirnya berani riba lagi. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Begitu kita jaya dikit, kita sombong lagi kepada Allah. Kita sombong lagi kepada sama manusia, merasa ini semua adalah pencapaian kita, kehebatan kita, la haula wala quwwata illa billah. Sehingga kemudian kelaparan lagi, jatuh lagi. Nah, ini dia, kita perlu membina hati kita. Thank you, terima kasih ya. Episode 54. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.